Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sri Ratnasari dengan nomor induk mahasiswa 43040200096, kelas 2D Psikologi Islam. Di sini saya akan mereview sebuah drama Korea dengan judul School 2015 Who Are You. Adapun tujuan dari saya mereview drama ini adalah sebagai tugas ujian akhir semester mata kuliah Psikologi Perkembangan 1 dengan dosen pengampu Ibu Setia Utami Magister Psikologi. Identitas drama. Judul drama ini yaitu School 2015 dengan subjudul Who Are You. Bahasa yang digunakan dalam drama ini yaitu bahasa Korea, sutradara Baek Sang-hoon, jumlah episode 16, jaringan broadcast KBS 2, periode tayang 27 April sampai 16 Juni 2015. Tayang setiap hari Senin dan Selasa pukul 22 waktu Korea Selatan. Daftar pemeran utama yaitu Kim So Hyun sebagai Lee Eun Bi dan Go Eun Byul, Nam Jo Hyuk sebagai Han Yi An atau Ian, Yong Sung Jae sebagai Gong Tae Kwang. Kemudian pemeran pendukungnya yaitu Jo So Hyang sebagai Kang So Young. Latar belakang pembuatan drama Korea School 2015 Who Are You. Drama ini dibuat berdasarkan gambaran potret nyata problema yang dihadapi oleh para remaja di sekolah. Drama ini menceritakan tentang saudara kembar yang tinggal dan memiliki kehidupan serta kepribadian yang sangat jauh berbeda. Dalam drama ini juga diceritakan tentang pembelian yang terjadi antara murid di sekolah. Di sisi lain, dalam drama ini juga disuguhkan oleh kisah cinta antara pemain yang membuat drama ini semakin menarik. Kisah yang digambarkan dalam drama ini pun seakan merupakan sebuah penyampaian pesan bahwa aksi bullying kini memang menjadi salah satu masalah yang cukup serius yang dialami hampir setiap sekolah di Korea Selatan. Berdasarkan hasil studi dari Lembaga Anti Kekerasan Sekolah di Korea, kini banyak aksi bully yang terjadi di awal semester, yaitu bulan Maret dan April. Dan mirisnya, 50% siswa tak acuh bahkan saat menyaksikan aksi bullying yang terjadi secara langsung. Landasan teori, bullying atau perundungan, perisakan, pengintimidasian adalah penggunaan kekerasan, ancaman, atau paksaan untuk menyalahgunakan atau mengintimidasi orang lain. Bullying dapat terjadi ketika adanya suatu keadaan atau tindakan yang tidak sesuai antara kemampuan atau kekuasaan seseorang. Bullying sendiri dapat meliputi pelecehan secara lisan, baik merupakan ancaman atau penghinaan, kekerasan fisik, dan hal lain yang dirasa memojokkan seseorang. Bullying sendiri dapat memberikan dampak yang buruk bagi penerimanya. Di antara dampaknya adalah korban bullying dapat mengalami depresi dan kecemasan. Hal ini dapat terjadi karena meningkatnya perasaan sedih dan merasa tidak diakui bagi penerima bullying itu. Hal lain yang bisa didapat adalah penerima bullying dapat mengalami berbagai keluhan kesehatan. Pada drama ini yang akan saya amati yaitu mengenai perkembangan psikologinya, khususnya perkembangan psikososialnya terhadap pemeran utama yaitu Lee Eun Bi yang diperankan oleh Kim So Hyun. Perkembangan psikososial adalah perkembangan yang berkaitan dengan emosi, motivasi, dan perkembangan pribadi manusia, serta perubahan dalam bagaimana individu berhubungan dengan orang lain. Erikson meyakini bahwa pada setiap jenjang kehidupannya, manusia akan menghadapi konflik yang berpengaruh besar pada karakter dirinya. Konflik ini bisa berpengaruh positif maupun negatif. Apabila tahapan psikososial di usia tertentu bisa terlewati dengan baik, maka kekuatan ego akan meningkat. Di sisi lain, apabila tidak terlewati dengan baik, rasa kurang ini akan terbawa hingga dewasa. Faktor yang dapat mempengaruhi perkembangan psikososial antara lain stimulasi, komunikasi ibu dan anak, status kesehatan, lingkungan, dan kelompok teman sebaya. Drama ini dimulai dengan tokoh bernama Lee Eun Bi, seorang murid sekolah terpencil di Korea yang tertindas karena aksi bullying dari beberapa teman satu kelasnya. Dari beberapa teman yang membuli Lee Eun Bi, pemeran salah satunya yaitu bernama Kang So Young. Kang So Young di sini bisa disebut sebagai ketua geng orang-orang yang membuli Lee Eun Bi. Hampir setiap hari ketika Lee Eun Bi berangkat ke sekolah, Lee Eun Bi selalu mendapat bully dari Kang So Young dan teman-temannya. Bahkan ketika Lee Eun Bi tidak berangkat ke sekolah pun, ketika Lee Eun Bi sedang sakit, Kang So Young bersama teman-temannya mencari Lee Eun Bi ke tempat tinggalnya, yaitu Lee Eun Bi tinggal di rumah panti asuhan
yang disebut sebagai rumah cinta. Di rumah cinta tersebut, Kang Soyoung bersama teman-temannya juga membuli Lee Eun-bi. Kehidupan Lee Eun-bi ketika tinggal di kota kecil itu bisa dikatakan sebagai kehidupan yang sangat menyedihkan. Bahkan bisa dibilang tidak ada hari-hari yang menyenangkan kecuali ketika berada di rumah cinta bersama adik-adiknya, yaitu adik-adik yang tinggal di panti asuhan tersebut. Kemudian suatu hari ketika Lee Eun-bi merasa terpuruk dan merasa sangat-sangat sedih, akhirnya Lee Eun-bi memutuskan untuk bunuh diri karena merasa terlalu depresi. Namun yang tak disangka-sangka di dalam drama ini yaitu ternyata Lee Eun-bi memiliki saudara kembar yang bernama Lee Eun-byul. Setelah melakukan aksi bunuh diri tersebut, namun Lee Eun-bi kemudian terbangun dan mendapatkan dirinya kehilangan ingatan. Yang menyebabkan Lee Eun-bi tidak meninggal ketika aksi bunuh dirinya yaitu ternyata Lee Eun-bi diselamatkan oleh kembarannya yang bernama Go Eun-byul. Go Eun-byul adalah kembaran Lee Eun-bi yang terpisah sejak umur 5 tahun. Setelah Lee Eun-bi sadar, Eun-bi pun kemudian dibawa ke Seoul oleh sang ibu adopsi dan hidup sebagai kembarannya yang hilang, yaitu Eun-byul. Berbeda dengan Eun-bi, Eun-byul justru hidup serba mewah dengan segala ketenaran yang ia miliki di sebuah sekolah swasta di daerah elit Gangnam. Tiba di Seoul, Eun-bi mulai menjalani kehidupannya yang baru sebagai Eun-byul dan bergabung dengan teman-teman Eun-byul. Namun, Eun-bi mulai merasakan ada sesuatu yang tidak beres dengan masa lalu Eun-byul, yang sepertinya ada kaitannya dengan tindakan bullying di sekolah tersebut. Setelah beberapa waktu kemudian, ingatan Eun-bi kembali dan Eun-bi sadar bahwa dirinya bukanlah Eun-byul, melainkan Eun-bi. Setelah ingatan Eun-bi kembali, ada seorang siswa pindahan yang pindah ke sekolahan Eun-byul yang saat ini ditinggali oleh Eun-bi. Siswa tersebut yaitu Kang Soyoung, yaitu orang yang telah membuli Eun-bi ketika masih di kota terkecil. Ketika itu, kehidupan Eun-bi di sekolahan menjadi tidak baik dan mengingatkan trauma Eun-bi ketika masih dibuli oleh Kang Soyoung. Dan saat itulah kembaran Eun-bi, yaitu Eun-byul, muncul dan menemui Eun-bi bersama ibu adopsinya. Eun-byul memiliki sifat yang jauh berbeda dengan Eun-bi, yaitu Eun-byul memiliki sifat yang pemberani dan cukup kasar. Sebab itu Eun-byul berani melawan Kang Soyoung yang telah merundung adiknya, sehingga Kang Soyoung merasa terintimidasi dan merasa sangat terganggu atas keberadaan Go Eun-byul. 어디쯤인지 알 수 없는 두려움이 내 앞에 서 있지. 난 또 어둠 속 너의 손을 찾아 네가 느껴질 땐 비로소 하늘을 알아. 네 가슴에 그 꿈을 그려 힘이 들 땐 기꺼이 받아들여. 널 넓은 어깨와 가슴이 지친 날 감싸니 난 아무것도 두려울 게 없어. 아니 전혀 올 필요 없어. 온 세상이 날 향해 노래해. I believe, I believe 또 넘어지지 않아. 더 밝게 빛이 나는 별
있잖아 딱 한 번 넘어져서 분투 떨고 일어나 힘을 내 괜찮아 여기 내가 있잖아 넌 그대로 아름다워 눈부신 찬란한 미래가 내 눈앞에 펼쳐지. Dan pada akhirnya kehidupan Enbi dan Enbiol menjadi satu keluarga utuh bersama ibu angkatnya. Enbi juga resmi diadopsi oleh ibu angkat Enbiol. Sudut pandang psikologi perkembangan psikososial. Perilaku bullying memiliki dampak negatif di segala aspek kehidupan psikologis berindividu. Dampak yang dialami korban bullying dapat mengalami berbagai gangguan psikososial seperti merasa rendah diri, tidak nyaman, takut ke sekolah, kemudian penyesuaian sosial yang buruk di mana korban menarik diri dari pergaulan teman sebaya dan cenderung menyendiri. Di dalam drama Sekul 2015 ini, ditunjukkan bahwa dampak dari bullying yang dilakukan oleh Kang Soyong kepada Lee Eunbi mengakibatkan Lee Eunbi menjadi murung, tidak bersemangat ke sekolah, merasa tidak percaya diri, bahkan Lee Eunbi merasa putus asa dan berniat mengakhiri hidupnya. Ditemukan sebab mendasar siswa melakukan bullying antara lain ingin berkuasa, ekspos kekerasan dari media, dan pernah mengalami kekerasan, serta dampak yang dialami siswa berupa rasa takut dan tidak percaya diri dan gangguan komunikasi. Anak berubah dari yang egoistis dan senang bertengkar menjadi anak yang kooperatif dan pandai menyesuaikan diri dengan kelompok. Mereka membuat kelompok atau geng dengan alasan 2 atau 3 teman tidaklah cukup baginya. Tidak semua proses itu berjalan lancar, sebab ada kalanya anak mengalami kesulitan melakukannya, bahkan berbalik arah untuk melakukan tindakan yang merugikan dengan melakukan perilaku bullying. Di dalam drama Sekul 2015 ini, ditunjukkan bahwa penyebab Kang Soyong melakukan tindak bullying terhadap Lee Eunbi dikarenakan sikap dan pola asuh orang tuanya yang keras dan menuntut anaknya untuk selalu di atas atau selalu menang, dan kurangnya kasih sayang serta kelembutan kepadanya. Hal tersebut mengakibatkan Kang Soyong merasa tertekan dan melampiaskan emosinya kepada temannya di sekolah, khususnya kepada Lee Eunbi. Sudut pandang Islam terhadap bullying. Agama Islam telah melarang pembulian baik dalam bentuk apapun. Al-Quran menyebutkan larangan ini dalam Quran Surat Al-Hujarat ayat 11 yang artinya, "Hai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum lain, karena boleh jadi mereka yang diolok-olok lebih baik dari mereka yang mengolok-olok." Nah, seperti itulah review drama Korea Sekul 2015 Who Are You dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 꿈을 그려 힘이 들 땐 기꺼이 받아들여 널 넓은 어깨와 가슴이 지친